Halo, selamat sore Sobat 7 dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton program digital Sobat 7 Kepo yang tayang secara multiplatform. Kita tayang di Instagram, di Facebook, dan juga YouTube-nya Official Trans 7. Dan hari ini ada aku Putra yang bakalan jadi host di program digital ini. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama bintang tamu yang pastinya inspiratif banget nih Sobat 7. Karena dalam waktu dekat kita akan ngebahas dan juga memasuki Hari Pendidikan Nasional yang jatuh tanggal 2 Mei 2021. Dan kita nanti akan kedatangan tamu, narasumber yang inspiratif banget dalam dunia pendidikan. Dia adalah founder dari Gerakan Anak Petani Cerdas nih Sobat 7. Dan selain dia punya Gerakan Anak Petani Cerdas, narasumber kita hari ini juga pernah mendapatkan banyak banget penghargaan dalam bidang pendidikan khususnya. Dan pastinya kalau kita bahas semua penghargaan itu, kayaknya di satu episode Sobat 7 Kepo ini juga nggak akan selesai nih Sobat 7. Tapi aku bakal ngerangkum ada 3 penghargaan yang diraih oleh narasumber kita ya. Penghargaan pertama adalah penghargaan 30 Under 30 Asia Forbes Magazines nih Sobat 7. Bisa kalian lihat nih fotonya, dia termasuk salah satu dari 30 orang yang paling berpengaruh versi majalah Forbes Magazines Asia. Dan penghargaan kedua adalah Women Empowerment Hard Times Youth Awards dari Fortune Times Magazine Singapura nih Sobat 7. Ini penghargaan yang didapatkan oleh narasumber kita. Dan penghargaan ketiga adalah penghargaan Indonesia Migrant Worker Awards dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dari ketiga penghargaan hebat itu pasti kalian semakin penasaran dong. Kira-kira apa aja sih pengalaman hidupnya dan gimana sih hal-hal yang bisa kita ambil dari pelajaran hidupnya. Nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja panggil Kak Heni Sri Sundani untuk ngobrol di Sobat 7 Kepo. Halo, selamat sore Kak Heni. Halo, selamat sore semuanya, Sobat 7. Wih, thank you banget nih Kak, udah ngeluangin waktunya buat kita kepoin di Sobat 7 Kepo. Tapi hari ini kabarnya sehat ya, baik ya? Alhamdulillah sehat. Banget nih. Alhamdulillah. Kak Heni, dari banyak mungkin informasi, artikel-artikel yang aku dapetin gitu kan, Kak Heni dulu waktu sekolah, waktu masih kecil itu hobi banget berangkat sekolah dengan jalan kaki. Nah, hobi itu sampai sekarang masih berlanjut nggak sih, Kak? Masih sih Kak, karena kan aku tinggalnya di kampung, di kaki gunung. Dan setiap pagi aku sama anak aku juga suka jalan ke kebun sambil ngambil hasil panen, juga sambil berinteraksi juga dengan petani kayak gitu. Oke, nah dulu waktu sekolah itu kira-kira kalau misalnya dihitung nih Kak, jarak dari rumah sampai ke sekolah itu berapa kilo? Ada sampai 10 kilo nggak sih? Aduh, berapa kilo ya? Soalnya waktu SD itu setiap hari itu jalan kaki 2 jam lah ya pulang pergi. Terus waktu SMP, karena kan si lokasi sekolahnya itu ada di kecamatan. Oke, Jadi aku tinggalnya di dusun gitu. Jadi emang jauh banget gitu. Belum pernah ngilauin ya ada berapa kilo tuh. oke, oke. Ntar deh kalau mudik lagi. Tapi medan jalannya gimana Kak? Apakah berbukit-bukit kah? Atau sebenarnya jalan aspal yang bisa mobil dan juga motor lewat sih waktu itu? Keadaannya gimana? Jadi waktu aku sekolah itu belum ada jalan aspal, Kak. Kampung aku itu baru diaspal itu waktu Pak Jokowi jadi presiden 2016 apa 2017 ya baru diaspal. Tapi sampai hari ini juga sinyal sih masih susah kayak gitu. Jadi jalanan waktu ke sekolah SD ya benar-benar yang cuma tanah aja gitu. Ada sebagian yang sudah pakai batu-batu kayak gitu. Terus kalau ke SMP ada sebagian yang kalau misalkan lewat jalan aspal gitu, jalan aspal itu jalannya tuh jadi jauh banget muter. Jadi kita suka ambil jalan pintas itu lewat ke perkebunan karet gitu. Jadi kiri kanan tuh kolam-kolam ikan, sawah kayak gitu sih Kak. Waduh, tapi sekarang di kondisi di kampung halamannya Kak ini masih seperti itukah dan kangen nggak sih Kak sama masa-masa kuliah masa-masa sekolah waktu kecil dulu? Mmm,
Kondisinya sih sekarang udah mendingan ya. Jadi untuk infrastruktur sudah, kebagian tuh ya ke sana, sudah kebagian, jalan yang udah bagusan lah ya gitu. Terus kalau ditanya kangen ke masa-masa sekolah pastinya kangen banget gitu. Makanya, di rumah aku sekarang, apa ya, aku juga bikin perpustakaan juga karena ini mungkin salah satu obat, kangenin aku ke masa lalu gitu. Karena waktu kecil itu, waktu sekolah aku inget banget kalau SD itu kan kalau istirahat itu teman-teman pada lari-lari ke kantin seneng banget, sementara aku, karena nggak bawa uang saku, jadi biasanya pas istirahat aku, apa ya, masuk ke gudang tua gitu bekas perpustakaan dan di sana tuh aku baca buku gitu sambil ngumpet. Sebenarnya awalnya tuh buat, killing time aja kayak gitu, tapi lama-lama kok jadi kecanduan untuk baca buku gitu. Jadi sampai sekarang hal yang aku paling kangenin dari masa kecil ya selain, apa namanya, selain nenek aku juga, baca buku. Oke, nah tadi sempat di-mention tentang baca buku. Ini background syuting kita hari ini juga itu semua buku-buku dalam rak yang rapi nih Kak. Ini di rumah Kak Heni sendiri? Iya betul Kak, jadi, rumah aku itu sekarang aku tinggalnya di Cimande dan ini di rumah ini kita ada perpustakaan, ada koleksinya mungkin ada sekitar 10 sampai 15.000 buku gitu dan di, rumah ini biasanya kalau akhir pekan dulu sebelum Covid menyerang ya, ada lebih dari 250 anak yang suka belajar Wow. di rumah ini, kayak gitu. Wow, wow, wow. Tapi, semenjak pandemi ini Kak, apakah, gimana sih kondisi perpustakaannya sekarang kayak gitu? Apakah masih seramai dulu atau gimana? Nah, kalau, semenjak Covid, jadi kita nggak boleh lagi nih ngumpulin anak-anak didik untuk Oke. belajar ratusan orang di satu tempat. Jadi, sekarang anak didik kita itu belajarnya di rumah-rumahnya kakak relawan. Jadi satu, titik itu biasanya ada sekitar, 30 sampai 50 anak. Nah, bukunya diambil dari sini terus nanti, dibawain ke, rumah-rumahnya kakak relawan, kayak gitu sih, Kak. Oke, berarti sekarang udah, apa ya, ada perubahan sistem ya semenjak Covid ini, jadi anak-anak bisa berkumpul bisa belajarnya di rumah kakak relawannya. Nah, eee, waktu ibaratnya di kampung gitu ya, Kak, ya, kita sebutnya di kampung, Kak Heni berarti menempuh pendidikan sampai jenjang SMA, ya bener ya? Heeh. Iya, Nah, betul. setelah itu, apa yang Kak Heni lakuin? Setelah lulus SMA, apa yang Kak Heni lakuin? Jadi kan dari kecil Kak, aku tuh punya cita-cita pengen jadi guru. Nah karena, aku kan lahir di tengah kondisi keluarga yang bisa dibilang, apa ya, ngasih begitu banyak alasan untuk aku gagal. Jadi bapak sama ibu aku kan bercerai semenjak aku masih bayi lah ya gitu. Terus aku cuma diasuh oleh nenek aku. Nenek aku tuh, buta aksara, nggak pernah sekolah, terus, dari sisi fisik juga nggak punya jari tangan, nggak punya jari kaki. Nah, sejak kecil aku pengen banget jadi guru gitu, karena kan, dulu suka jalan kaki ke sekolah jauh-jauh, nyampe sekolah seringkali gurunya nggak ada gitu. Jadi itu tuh mungkin jadi apa ya Kak, jadi dalam tanda petik mungkin dendam positif gitu ya, Oke. kayak, aku nih kalau udah gede nih pengen jadi guru gitu. Guru yang nggak pernah menyia-nyiakan semangat anak didiknya untuk belajar. Tapi kan untuk, bisa jadi guru itu kan aku harus jadi sarjana, harus kuliah. Sementara kan, dulu aku tinggal sama nenek itu di rumah, bilik-bilik gitu, yang nggak ada listriknya dan udah mau ambruk. Jadi kan aku paham lah kondisi, apa, kondisi kami itu nggak memungkinkan gitu ya. Akhirnya aku suka bilang sama diri aku sendiri Kak, bahwa cita-cita aku adalah tanggung jawab aku untuk mewujudkannya. Makanya lulus SMK, aku waktu itu nyari, informasi nih gimana supaya bisa kuliah kayak gitu. Tapi karena, banyak, informasi itu beasiswa tuh kadang-kadang, mereka ngasihnya cuma buat, kuliahnya aja gitu, sementara untuk, living cost-nya nggak ada. Akhirnya aku jadi TKI waktu itu Kak, ke Hong Kong. Tetep sih dengan satu tekad gitu, bahwa aku tuh berangkat boleh jadi TKI, tapi pulang harus jadi sarjana, kayak gitu. Luar biasa. Nah, waktu Kak Heni memutuskan untuk jadi TKI kayak gitu kan, itu prosesnya gimana Kak? Apakah Kak Heni jadi TKI dulu, baru cari info tentang kuliah di sana, di Hong Kong, atau sebenarnya udah ada kampus yang Kak Heni incar dan habis itu lokasi kerjanya menyesuaikan? Itu boleh diceritain nggak sih Kak?
Iya, jadi, aku kerja dulu sih, Kak. Jadi waktu itu belum ada bayangan, belum ada gambaran kayak gimana gitu. Bahkan, eee, ketika aku pertama kali berangkat ke Hong Kong, itu juga untuk pertama kalinya aku naik pesawat terbang. Dan ketika di pesawat terbang juga aku ditanya tuh, Kak, sama, passenger yang duduk di samping aku gitu, "Mbak, kamu mau ke mana?" Aku bilang, "Mau ke Hong Kong," gitu. "Kerja apa?" "Jadi TKI." Terus dia bilang, "Emang nggak takut ya jadi TKI?" Terus aku bilang bahwa, eee, aku memang takut gitu ya jadi TKI karena ada begitu banyak, berita yang, dia misalkan disiksa oleh majikan dan lain sebagainya gitu. Tapi, masa depan bagi aku akan jauh lebih menakutkan kalau aku hanya berdiam diri di kampung halaman. Nah akhirnya, selama setahun sih Kak waktu di Hong Kong itu aku ngumpulin duit, terus ngumpulin informasi juga, di mana nih bisa kuliah kayak gitu. Dan aku suka manfaatin, libur aku pas akhir pekan itu dengan, datang ke perpustakaan di Hong Kong. Waktu itu di, Causeway Bay ya, di Victoria Park, Oke. itu ada perpustakaan, besar di sana dan aku suka nyari-nyari informasi dari internet gitu, terus dari koran gitu, di mana nih aku bisa, kuliah dan awalnya sih aku dapat informasi untuk bisa kuliah, awalnya ngambil diploma 3 dulu Kak, IT. Setelah ambil diploma 3 IT, terus aku pindah ke, majikan yang berikutnya, barulah ngambil S1 kayak gitu. Nah, waktu aku kuliah itu majikan aku tuh nggak tahu, Kak. Jadi majikan aku yang pertama itu, bisa dibilang apa ya, jahat banget lah ya gitu. Terus dia tuh, bayar aku dengan, gaji underpayment. Jadi harusnya aku nerima Oke. gaji 3.000 sekian Hong Kong dollar, aku cuma dibayar sekitar 1.800 Hong Kong dollar. Bahkan ketika aku libur, aku juga dipotong gaji 100 Hong Kong dollar kayak gitu. Jadi, pas awal-awal, aku kerja di Hong Kong itu banyak banget sih tantangannya kayak gitu. Tapi aku nggak nyerah sih, Kak, karena ada satu kejadian waktu itu, jadi majikan aku pulang kerja, waktu itu aku ingat banget hari Senin. Biasanya sih majikan aku tuh, pulang kerjanya pas jam makan malam, sekitar jam 7 malam. Nah, one day dia, pulang kerjanya itu sekitar jam 12 kayak gitu dan dia kaget, ngelihat aku lagi istirahat di dapur itu, aku baca koran kayak gitu ya, aku baca buku-buku dan aku juga kaget ngelihat majikan aku pulang setengah hari. Dia tuh langsung marah-marah Kak sama aku karena dia bilang katanya, dalam bahasa Cina ya marah-marahnya, terus dia bilang katanya, "Cece," katanya, "kamu di sini lagi ngapain?" Katanya, "Kamu pembantu, itu kerjanya yang penting bisa baca bisa, jagain anak lah, bisa beresin rumah, bisa masak, itu kelar deh hidup lo," gitu ya, bahasa kasarnya Oke, seperti oke. itu. "Ngapain sih kamu pembantu, baca buku segala, baca koran," gitu, kayak keren banget sih gitu kan, tapi ngece banget kayak gitu ya. Terus, saya langsung nangis dong gitu ya dengar Hmm. ucapan yang begitu kasar saat itu dan, majikan aku bukannya berhenti gitu, dia malah, malah ngomong lagi gitu kayak dibilang, "Nangis aja, emang katanya nangis itu bisa bikin ngubah hidup kamu gitu, emang nangis itu bisa bisa ngapain kalau kamu nangis?" Bilangnya kayak gitu. Terus itu tuh mungkin jadi titik balik aku sih, Kak. Jadi untuk aku mikir gitu kalau misalkan aku nggak ngubah hidup aku, mungkin bukan cuma majikan aku aja nih gitu yang akan ngomong kayak gitu ke aku. Mungkin di masa depan juga akan ada lebih banyak orang yang, eee, apa, eee, berucap seperti itu sama aku gitu. Makanya itu jadi titik balik dan di pekan berikutnya saat aku libur akhirnya, aku kan udah dapat informasi nih untuk kuliah dan aku langsung daftar kuliah dan majikan aku nggak tahu kayak gitu. Oke, berarti satu hal yang bisa kita ambil nih, hikmah dari pelajaran hidupnya Kak Heni tentang majikan yang pertama ini yang bisa dibilang mungkin jahat ya Kak ya, ke Kak Heni tuh ketika kita dicaci sama orang, bukannya kita menjadikan itu sebagai, apa istilah zaman sekarang mungkin baper ya Kak. Baper, tapi baperlah dalam hal yang positif. Jadikan itu sebagai motivasi ya Kak Heni ya, untuk kita bisa membuktikan kalau sebenarnya kita tuh mampu dan bisa melebihi ekspektasi dari orang lain itu. Kayak gitu ya Kak ya, mungkin ya salah satu hal yang bisa kita highlight. Oke. Nah, tadi berarti ketika Kak Heni sekarang udah waktu itu posisinya udah di Hong Kong, perpindahan dari, ibaratnya majikan yang pertama ke majikan yang kedua itu, Kak Heni langsung kabur aja atau gimana sih Kak prosesnya?
Nggak kabur juga sih, Kak. Jadi, kan kontrak itu, 2 tahun ya. Jadi setelah selesai kontrak 2 tahun, majikan saya yang pertama itu pengennya saya lanjut kerja di sana. Dia bilang katanya, "Kamu good job," kayak gitu ya. Dia bilang, seperti itu. Tapi, saya bilang, "Saya nggak mau kerja di sini lagi," gitu. Saya ingin cari majikan yang, apa namanya, yang, dalam tanda petik lebih baik lah ya, seperti itu. Dan akhirnya, apa namanya, saya ke agensi tenaga kerja di sana dan alhamdulillah, ketika saya nyari majikan, dapat majikan yang, baik banget dan bahkan, apa, yang mendukung saya untuk lanjutin kuliah gitu. Terus, mereka juga, tipe keluarga yang, apa ya, sangat baik lah ya, anak yang saya asuh juga baik banget, terus, majikan saya juga baik dan, dia malah ngasih saya motivasi gitu. Dia cerita bahwa, majikan saya yang perempuan juga berasal dari keluarga yang, punya banyak sekali anak, bilangnya seperti itu dan mereka dulu, makan itu sering kekurangan gitu, tapi majikan saya itu bisa jadi orang yang berhasil setelah dia, apa, berkuliah, dan dia kerjanya di US ya Kak, di Amerika, kayak gitu. Amerika. Jadi dia bolak-balik Amerika, Hong Kong, kayak gitu. Wah, luar biasa banget sih pengalaman hidupnya Kak Heni. Nah, terus waktu itu kan, mungkin Covid belum ada juga ya, Kak. Ibaratnya kuliah pun kayaknya harus bertatap muka langsung ke kampus ya, Kak? Nah, Iya betul Kak, heeh, tapi, saya ngambil kuliah di akhir pekan, di kayak akhir gitu. pekan. Terus, ada banyak kemudahan juga, jadi, banyak sekali tugas-tugas yang bisa kita kirim melalui internet gitu, melalui komputer, kayak gitu. Jadi, alhamdulillah banget sih, mungkin kalau dulu, belum familiar ya di Indonesia untuk, proses belajar yang e-learning seperti itu ya, tapi, di Hong Kong dulu, alhamdulillah sudah ada, banyak kemudahan lah untuk bisa, berkuliah di sana, kayak gitu. Oke, nah ngomongin tentang kuliah sambil bekerja apalagi di luar negeri nih Kak Heni. Waktu itu gimana cara Kak Heni nge-manage pembagian waktunya? Saya itu membiasakan diri untuk menulis, to do list lah ya setiap harinya. Jadi kalau misalkan, saya itu selalu, berusaha untuk disiplin, mengerjakan apa-apa tuh sesuai dengan waktunya. Kalau misalkan sekarang misalkan saya waktunya untuk jagain anak, nemenin dia ngerjain PR, ya saya kerjakan itu. Kalau misalkan, ketika anak saya sekolah dan les, saya, jadwalnya untuk masak, untuk bersih-bersih rumah, saya kerjakan itu gitu ya. Jadi, apa namanya, saya selalu berusaha, disiplin dengan waktu, mengerjakan sesuatu sesuai dengan waktunya, kayak gitu. Nah, nanti ketika pekerjaan utama saya sudah selesai, saya bisa, mengerjakan, kebutuhan-kebutuhan saya, misalkan mengerjakan tugas kuliah, dan ketika saya kuliah juga, saya jadi kontributor untuk beberapa koran dan majalah yang ada di Indonesia maupun di, luar negeri gitu, Kak. Jadi memang padat merayap sekali ya, Oke, jadi dulu itu kalau misalkan bisa tidur 2 jam atau 3 jam dalam sehari semalam itu udah, bersyukur banget gitu. Jadi memang, saya pernah membaca satu, apa, buku, dia bilang bahwa orang yang sukses itu atau orang yang berhasil itu bukan tentang seberapa banyak waktu yang dia miliki gitu, tapi tentang bagaimana dia memanfaatkan waktu itu, terutama waktu luangnya, kayak gitu. Jadi, itu sih, Kak. Jadi, saya selalu berusaha untuk disiplin dan yang kedua, apa ya, lebih ke milih prioritasnya sih, Kak. Jadi kalau misalkan, prioritas saat itu adalah untuk, jagain anak saya, ya saya kerjakan itu, kayak gitu. oke. Nah, terus, ketika ngebahas tentang suasana perkuliahan di Hong Kong nih, Kak, waktu itu gimana sih, keadaan teman-teman sesama TKI di sana dan gimana keadaan teman-teman sesama mahasiswa di sana? Apakah mereka saling support atau gimana keadaannya? Ya, saya sekolah atau kuliah di salah satu kampus yang memang lebih banyak, teman-teman, buruh migran ya dari berbagai negara, ada yang dari, Filipina dan dari negara-negara lainnya seperti itu. Jadi kalau dulu tuh belum banyak, apa namanya,
saya bisa dibilang, TKI angkatan pertama yang kuliah di Hong Kong. Tapi Oke. alhamdulillah setelah saya itu jadi banyak teman-teman TKI yang, berkuliah juga gitu, dan alhamdulillah, bahkan, setelah saya lulus di Hong Kong itu malah di Hong Kong buka, cabang universitas terbuka juga gitu. Jadi sekarang Oh. mungkin, jauh lebih banyak ya untuk, alternatif pilihan untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan, sambil bekerja di luar negeri. Oke, setuju banget nih sama statementnya Kak Heni ya. Dan kalau misalnya kita melihat berarti kan Kak Heni ini adalah lulusan sarjana dari luar negeri nih Kak. Tapi apa sih hal yang bikin Kak Heni kok pengen pulang ke Indonesia, pengen pulang ke kampung halaman gitu? Padahal sebenarnya mungkin jenjang karir di luar negeri juga nggak kalah menjanjikan kan daripada di Indonesia. Apa hal yang bikin Kak Heni pengen pulang kampung? Iya, waktu itu juga, saya pernah dapat, tawaran untuk, lanjut kuliah ya di salah satu universitas di luar negeri, dan Oke. bahkan, juga bisa bekerja di Hong Kong juga, seperti itu. Karena waktu itu juga, selama kuliah juga saya sempat magang di salah satu bank yang ada di Hong Kong. Tapi ada satu momen sih Kak, waktu itu ketika saya wisuda, saya itu telepon emak saya. Jadi kan saya sudah cerita bahwa sejak kecil saya hanya diasuh oleh nenek saya panggilnya emak. Waktu, itu, saya telepon emak saya gitu, saya bilang sama emak bahwa, "Emak, Neng alhamdulillah nih hari ini diwisuda, Neng hari ini jadi sarjana," seperti itu. Kuliahnya Tapi jurusan apa Kak, reaksi kalau emak boleh saya tahu? tuh, Lupa nanya nih. bukannya bilang langsung "Wah seneng," atau gimana gitu, emak saya tuh malah nanya sama saya gitu, "Neng," katanya, "sarjana itu apa?" katanya, Oke. "Wisuda itu apa?" gitu. Karena emak saya kan nggak pernah sekolah gitu, mmm, akhirnya dengan menahan air mata waktu itu saya jelasin sama emak, "Mak, kalau Neng di wisuda jadi sarjana nanti Neng bisa, pulang itu bisa ngajar gitu, ngajar anak-anak di kampung kayak gitu, bisa jadi guru." Terus emak saya malah nanya gitu, terus, "Neng katanya kapan pulang? Nanti emak keburu nggak ada," katanya. Dan itu jadi apa ya, jadi satu apa ya, momen yang akhirnya saya benar-benar yang apa ya, memutuskan untuk, "Oh ya ini saatnya saya pulang ke Indonesia dan saatnya saya, mengabdi kepada emak dan juga Indonesia," kayak gitu. Oke, nah berarti mengabdi ke emak, mengabdi dengan bangsa dan juga negara kita Indonesia kayak gitu, itu mungkin bisa diwujudkan dalam hal-hal nyata yang ternyata sekarang Kak Heni buat kayak gitu ya Kak. Aku tahu Kak Heni adalah founder dari Gerakan Anak Petani Cerdas dan juga banyak sekolah-sekolah atau mungkin gerakan-gerakan yang lainnya. Nah, kita tertarik nih Kak untuk ngebahas itu semua. Boleh diceritain nggak sih apa komunitas atau mungkin gerakan-gerakan yang sekarang Kak Heni lagi geluti di sini? Iya, ada gerakan anak petani cerdas, Kak. Jadi, itu, apa ya, gerakan untuk, membantu terutama anak-anak petani, anak buruh tani, anak TKI, dan juga anak-anak nelayan, supaya mereka bisa mendapatkan akses pada pendidikan yang lebih baik, gitu ya. Jadi, di gerakan anak petani cerdas, selain memberikan pendampingan belajar, kita juga, ngasih beasiswa. Jadi ada beasiswa anak petani cerdas untuk anak-anak di level SD sampai SMA, dan juga ada beasiswa Local Heroes untuk anak-anak di level universitas. Alhamdulillah nih Kak, dulu kita mulai di tahun 2013 itu hanya dengan modal Rp100.000 dan anak didik kita waktu itu hanya 15 orang anak saja. Dan alhamdulillah sekarang di tahun 2021 ada lebih dari 8.700 anak Wow. penerima manfaat dan 1.000 diantaranya mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah sudah banyak anak-anak petani yang lulus jadi sarjana kayak gitu sih Oke, Kak, itu bisa kita lihat nih ya, cerdas. Sobat Tujuh fotonya ini waktu Kak Heni bersama dengan anak-anak lagi kegiatan apa nih Kak? Iya, ada yang kegiatan menanam gitu. Ini juga kita punya program kan, wisata pendidikan pertanian. Jadi suka ada kunjungan nih, kalau yang ini kayaknya kunjungan dari teman-teman Indonesia Mengajar waktu itu. Dia bawa anak-anak, untuk, ngerasain gimana, menanam tanaman atau menanam sayuran, terus nangkap ikan, terus ada juga, kegiatan memasak, diperkenalkan dengan pertanian yang ramah lingkungan dan lain sebagainya kayak gitu sih, Kak. Nah Nah kalau ini ini nih Kak, salah satu training ini center-nya gerbang kita. sekolahnya atau gimana Kak?
Ya, ini, training centernya Kak. Jadi Oke. tempat kita untuk, apa namanya, untuk belajar bersama anak-anak petani dan program kita di kebetulan kan selain di, Gerakan Anak Petani Cerdas, kita juga ada yayasan namanya Empowering Indonesia Foundation. Jadi di, Empowering Indonesia Foundation ini kita punya 4 program, programnya ada pendidikan, pemberdayaan masyarakat, sosial emergency, dan juga bantuan kesehatan. Nah, salah satu program di pemberdayaan masyarakat itu kan ada, edukasi untuk petani, bantuan modal dan sebagainya, kayak gitu sih, Kak. Wow, 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 ini keren banget nih. Ini benar-benar apa ya, mungkin langkah nyata yang Kak Heni buat dan tunjukin ke banyak orang, ke orang-orang Indonesia kalau ternyata berangkat dari anak petani yang mungkin stigma di masyarakat petani di Indonesia mungkin masih dipandang sebelah mata ya Kak ya. Tapi dengan kegigihan dan juga dengan tekad dan juga perjuangan yang Kak Heni pernah alamin sebelumnya bisa membuktikan dengan karya nyata, yaitu ada gerakan anak petani cerdas dan juga gerakan-gerakan yang lainnya. Nah, Kak Heni, selain Kak Heni itu juga aku dapat info nih kalau suaminya Kak Heni pun juga suka berkegiatan sosial. Boleh di-share nggak sih Kak, aktivitas suaminya tuh terlibat di kegiatan apa aja? Ya, jadi alhamdulillah banget, Kak. Jadi, saya sama suami itu ketemu juga, waktu itu saya, ngisi, seminar ya untuk salah satu, lembaga pendidikan, NGO yang ada di Indonesia dan suami saya, kerja di sana. Jadi kita ketemu di sana dan ternyata kita punya visi misi yang sama, akhirnya kita nikah deh, kayak gitu ya. Wow, Dan, apa namanya, ketika menikah itu kan bukan sekedar aku dan kau ke KUA saja gitu ya, tapi benar, bagaimana tentang cita-citaku dan cita-citamu menjadi cita-cita kita bersama. Dan asik. akhirnya karena kita punya passion yang sama di dunia pendidikan dan suami saya, saat ini juga bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Suami juga banyak banget nge-support untuk, selain di Gerakan Anak Petani Cerdas dan juga di Yayasan Empowering Indonesia Foundation, kayak gitu. Biasanya sih, apa ya, dia tuh teman saya untuk berdiskusi tentang, mendesain program, bagaimana, membuat, apa ya, indikator-indikator pencapaian program, bahkan ketika di awal-awal kita mendirikan Gerakan Anak Petani Cerdas, dulu kan kita belum ada relawan, Kak. Jadi, Oke, yang ngajar itu ya saya sama suami berdua aja, kayak gitu. Kita keliling kampung. Jadi kalau teman-teman lain mungkin bulan madunya, keliling ke apa, ke Raja Ampat atau mungkin kemana kayak gitu. Kalau saya sama suami itu, lebih banyak menghabiskan waktu dengan berkeliling kampung dan ngajar anak-anak petani, kayak gitu. oke. Nah, boleh di-share nggak sih Kak program-program apa aja yang dibikin sama Gerakan Anak Petani Cerdas dan juga gerakan-gerakan apa aja? Kita akan tunjukin fotonya dan Kak Heni akan menceritakan dari foto ini. Silahkan foto muncul. Nah, Iya, ini Kak, silakan. oke. Ya, ini Local Hero Scholarship itu ya itu Kak, beasiswa pendidikan untuk, membantu anak-anak petani, anak-anak buruh tani ataupun TKI yang berasal dari berbagai pelosok, wilayah di Indonesia. Ada yang dari, Sumatera, ada yang dari Lombok, ada yang dari Jambi gitu ya. Jadi, kalau misalkan, alhamdulillah sih Kak, jadi untuk donatur beasiswa ini, 80% kita disupport oleh teman-teman, yang berada di luar negeri kayak gitu. Jadi, kalau misalkan ada teman-teman di sini yang mau ikut serta dalam program menjadi orang tua pendidikan, kita kasih namanya, itu juga bisa langsung menghubungi ke kita dan bisa milih nih nanti mau support, anak didik yang mana dan bisa milih. Jadi anak-anak didik kita itu tersebar di berbagai PTN dan juga PTS yang ada di Indonesia, kayak gitu, Kak. Wow, oke. Ada lagi fotonya? Udah ya? Oh, next. Ada nih. Kalau ini beras untuk lansia, boleh diceritain nggak Kak Heni? Ini programnya seperti apa sih? Iya, Kak. Jadi kan, saya itu memberi kan bukan karena saya punya banyak, tapi karena saya tahu bagaimana rasanya
nggak punya apa-apa. Nah, dulu saya, tinggal hanya sama nenek kan berdua. Jadi, pernah ngerasain banget gimana rasanya ketika kita pengen makan dan itu nggak punya, beras, nggak punya nasi untuk dimakan. Nah, ketika saya berkeliling ke berbagai pelosok kampung di Indonesia, saya masih banyak banget ketemu dengan lansia-lansia yang sudah tua, tinggal sebatang kara, sakit pula, dan mereka itu bahkan, apa namanya, kayak yang benar-benar nggak punya, nggak bisa bekerja, nggak bisa bangun, dan itu benar-benar, yang, ngandelin, pemberian dari tetangga, pemberian dari orang-orang saja kayak gitu. Nah, kita support, jadi program beras untuk lansia ini, kita ngasih beras minimal 5 kilo ya untuk satu orang lansia, dan program ini kita buka sepanjang tahun, Kak. Jadi teman-teman yang ingin berkontribusi, yang pengen berbagi, itu bisa banget ke program ini untuk bantu para lansia yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia, dan kita dibantu penyalurannya oleh relawan-relawan lokal yang juga tersebar di berbagai pelosok Indonesia gitu. Wow, berarti emang udah tersistem dengan baik ya Kak ya, gerakan ini ya. Jadi buat Sobat Tujuh yang ingin mungkin berdonasi gitu kan, udah nggak perlu ragu lagi untuk meluangkan waktu dan rezekinya untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, terakhir, ada program yang ketiga yang mungkin akan kita share ke Sobat Tujuh. Silahkan kita tunjukkan program apa ini, program yang ketiga. Program Donatur Cilik. Nah, kalau ini gimana Kak? Bisa diceritain nggak? Iya, jadi, untuk donatur cilik ini kan, ada banyak banget, misalkan ada anak-anak tuh, anaknya, sebelumnya tuh ada anak-anak yang dia tuh, nyisihin uangnya Rp5.000 sehari, dan itu dikasih ke kita di akhir bulan, ada sekitar Rp150.000, dan ternyata dari aksi kecil ini bisa berdampak besar, karena dari uang, Rp150.000 yang mereka donasikan ke kita, itu bisa bantu satu orang anak petani, supaya mereka bisa mendapatkan, akses kepada pendidikan. Jadi membantu satu anak petani dari putus sekolah, atau membantu menyelamatkan anak petani dari putus sekolah ini hanya dengan berdonasi minimal Rp5.000 per hari, kayak gitu. Jadi ini juga, ambasadornya ini anaknya aku, Kak, anaknya aku yang pertama. Jadi, di rumah kita juga udah membiasakan untuk, selalu berbagi, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan, kayak gitu. Jadi, Sobat Tujuh yang, mungkin, pengen ikutan, tapi belum bisa nyisihin banyak nih, misalkan kayak gitu, bisa banget loh nyisihin Rp5.000 satu hari, dan itu bisa menyelamatkan satu orang anak petani dari putus sekolah. Karena aku tuh percaya banget Kak gitu, bahwa untuk bantu orang banyak itu butuh banyak orang. Jadi untuk membantu pendidikan anak-anak petani di Indonesia, aku tuh gak bisa sendirian. Makanya aku butuh banget support nih dari teman-teman, dari Sobat Tujuh yang baik hati dan dermawan, mau membantu sesama. Ayo banget deh, kita bergandeng tangan kayak gitu. Benar, karena sekarang kita udah saatnya untuk berkolaborasi ya Kak, untuk bikin Indonesia tuh jauh lebih baik lagi. Nah, nanti kita juga sebentar lagi hari Minggu besok nih Kak, tanggal 2 Mei itu kan Hari Pendidikan Nasional. Mungkin kita pengen dengar closing statement dari seorang dari seorang Kak Heni Sri Sundani ya. Nah, ini apa sih harapan yang Kak Heni punya di Hari Pendidikan Nasional Indonesia? Aku berharap banget ya Kak, bahwa pendidikan itu bisa diakses oleh seluruh anak Indonesia dari berbagai kalangan gitu, dengan kualitas pendidikan yang merata. Karena selama ini ketika kita berkeliling ke pelosok-pelosok kampung di Indonesia, kita suka sedih banget gitu ngelihat ada banyak banget anak-anak Indonesia yang punya potensi, yang punya bakat yang luar biasa, tapi tidak bisa mengakses pendidikan. Mereka akhirnya putus sekolah, dan dalam tanda petik malah tidak bisa meraih mimpi-mimpinya kayak gitu. Makanya aku berharap banget kita bisa bergandeng tangan sama-sama untuk kemajuan pendidikan Indonesia, karena itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah aja, tapi tanggung jawab kita semua kayak gitu. Oke,
Thank you banget Kak Heni udah ngeluangin waktunya nih buat kita kepoin pastinya di program Sobat 7 Kepo. Semoga banyak Sobat 7 yang terinspirasi dan tergerak hatinya. Dan kalau dari aku sih Kak Heni tetap semangat terus ya Kak, karena orang-orang baik kayak Kak Heni ini benar-benar harus kita gali terus inspirasi-inspirasi hidupnya untuk bisa kita share ke semua warga Indonesia gitu. Kak Heni sehat-sehat terus ya. Thank you. Dadah. Terima kasih banyak, Kak. Nah, Sobat 7 itu dia tadi keseruan kita ngobrol di program Sobat 7 Kepo bareng sama Kak Heni Sri Sundani. Banyak banget hal dan juga inspirasi yang udah kita dapetin. Yang jelas ketika kita punya keinginan, kita punya tujuan hidup yang jelas dan semangat, insya Allah kita akan mencapai itu semua dan dimudahkan jalannya. Yang penting kuat dan juga semangat terus, oke? Thank you banget buat Sobat 7 yang udah nonton program Sobat 7 Kepo, dan kita pasti akan balik lagi di hari Rabu minggu depan dengan bintang tamu dan juga dengan inspirasi-inspirasi lainnya. Saya Putra pamit, thank you dan dah! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.